Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Perkenalkan, saya Isa Al-Awam, saya pimpinan Sanggar Folakatu Art Tidore, dan saat ini saya juga dipercayakan untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman saya di dalam bidang seni dan budaya untuk siswa-siswa SMK Negeri 1 Tidore. Nah, teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar kata budaya atau sudah sering mengucapkan budaya. Tetapi selama ini apakah teman-teman pernah bertanya apa sih itu budaya? Mengapa orang menyebut bahwa ada budaya Tidore, ada budaya Ternate, ada budaya Sulawesi, ada budaya Kalimantan, ada budaya Sumatera, ada budaya Jawa. Nah, pernah nggak teman-teman itu bertanya apa sih artinya budaya? Bisa dijawab? Baiklah, saya akan menjelaskan. Budaya atau kebudayaan adalah budaya atau kebudayaan dalam bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Dalam Indonesia bisa disebut budi atau akal. Budaya diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin. Culture bisa diartikan mengolah atau mengerjakan sesuatu untuk dimanfaatkan. Nah, culture sendiri dalam bahasa Indonesia diadopsi kemudian disebut kultur. Berbicara tentang kebudayaan, maka semua akan berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang-orang. Kenapa? Karena para ahli sudah mengatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang sudah dimiliki oleh masyarakat tersebut. Jadi, sesuatu yang sudah dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat, maka semua akan berhubungan dengan kebudayaan. Baik, para ahli juga mengatakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, mulai dari nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lainnya. Kebudayaan, menurut para ahli yang lain juga, ketika kita berbicara tentang kebudayaan, maka kita berbicara tentang sesuatu keseluruhan yang kompleks, karena di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, kesenian, moral, hukum, dan kemampuan-kemampuan seseorang yang ada pada dia sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan. Nah, salah satu ahli dari Indonesia yaitu Selo Sumadjan mengatakan bahwa kebudayaan adalah sarana karya, rasa, dan cipta manusia. Tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kebudayaan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan, perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lainnya, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Teman sudah bisa menghubungkan budaya dengan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya memberi contoh ketika ada tetangga kita yang melaksanakan hajatan, kemudian kita dan juga tetangga-tetangga yang lain datang berkumpul untuk membantu membersihkan rumahnya, memasak, menyiapkan berbagai peralatan lainnya untuk mensukseskan acaranya. Nah, apakah itu juga bisa disebut sebagai budaya? Atau mungkin pada masyarakat pertanian ketika ada yang baru membuka lahannya, kemudian kita juga ikut membantu membersihkan lahannya,
menggarap lahannya untuk kemudian bisa dipakai bercocok tanam. Nah, apakah itu juga bisa disebut sebagai budaya? Nah, silakan jawab di kolom komentar tentang unsur-unsur kebudayaan. Sebenarnya banyak ahli sudah menjelaskan tentang unsur-unsur atau komponen-komponen dari kebudayaan. Namun saat ini saya hanya memberi satu pendapat ahli, yaitu dari Indonesia, Bapak Kuncharaningrat, menyebutkan ada tujuh unsur kebudayaan yang universal. Yaitu yang pertama, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan di sini termasuk di dalamnya adalah religi, komunikasi, keagamaan, upacara-upacara keagamaan atau sistem kepercayaan. Sedangkan yang kedua, Kuncharaningrat menjelaskan bahwa unsur kebudayaan yang kedua adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang di dalamnya meliputi kekerabatan, perkumpulan dalam satu lingkungan masyarakat, sistem kesatuan hidup. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pengetahuan kita terhadap bagaimana memelihara binatang, memelihara tumbuhan, bagaimana mengenal waktu, mengenal ruang, dan juga bagaimana mengetahui tubuh kita dan perilaku-perilaku antara sesama manusia. Yang keempat, yaitu bahasa. Bahasa alat komunikasi, di dalamnya termasuk bagaimana bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Sedangkan yang kelima adalah kesenian. Kesenian di sini sangat banyak, meliputi seni pahat, vokal, musik, bangunan, sastra, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keenam adalah sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi bagaimana cara berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, beternak, perikanan, bahkan perdagangan. Sedangkan yang terakhir, menurut Kuncharaningrat menjelaskan bahwa unsur kebudayaan sistem peralatan hidup atau teknologi yang digunakan oleh kita. Jadi di sini termasuk bagaimana memproduksi sebuah barang, merancang sebuah alat untuk bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk juga membangun rumah. Baik teman-teman semuanya, saya masih lanjut, tapi karena ini mau masuk waktu duhur, jadi akan tidak kedengaran suara saya. Jadi saya mencoba menggunakan seperti ini. Semoga ini bisa membantu, suaranya bisa jelas, lebih besar lebih jelas, karena mungkin tertutupi oleh suara toa masjid kemakmuran Jalan Babul Jannah, Masjid Babul Jannah maksudnya. Baik, yang terakhir, karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Teman-teman bisa tahu nggak? Bisa tebak kira-kira berapa suku bangsa yang ada di Indonesia? Silahkan jawab di bawah kolom komen. Baik, di tahun 2010 ada Badan Pengelola Statistik BPS. Nah, sebagai informasi bahwa BPS itu adalah salah satu badan pemerintah yang fungsinya untuk mendata. Nah, di tahun 2010 BPS mendata terdapat 1.300 sekian. Nah, lengkapnya 300 berapa? Silakan dijawab di kolom komentar di bawah ini. Baik, dari 1.300 sekian itu, bayangkan akan ada 1.000 juga kira-kira karakteristik yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, perwujudan kebudayaan yang nyata di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda. Di antaranya adalah rumah adat. Nah, tentu saja rumah adat antara masyarakat yang biasa hidup di pinggir laut, di pesisir pantai ataupun di gunung akan berbeda jenis-jenis rumah adat. Begitu juga dengan alat musik tradisional. Alat musik tradisional juga hampir sama, akan mempengaruhi di mana mereka tinggal, di mana mereka biasa bersosialisasi. Seperti misalnya
orang-orang yang hidupnya di pinggir laut, tentu saja di pesisir pantai, tentu saja akan memiliki alat musik yang berbeda dengan orang-orang yang hidup di daerah-daerah gunung. Nah, yang ketiga adalah bentuk kesenian. Bayangkan, bentuk kesenian ini akan sangat berbeda dilihat dari segi bahasa, dari alat-alat musik yang sudah berbeda tadi, juga akan memberikan perbedaan pada bentuk kesenian. Nah, adat istiadat, tentu saja adat istiadat ini sudah sangat berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Misalnya Tidore memiliki adat ketika seorang anak beranjak memasuki usia remaja, ataupun mungkin bagaimana ketika orang-orang akan melaut, itu memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki satu rangkaian prosesi yang berbeda daripada daerah-daerah di tempat lain. Selanjutnya itu adalah pakaian daerah. Nah, kita tentu akan melihat nyata dan jelas bahwa pakaian adat yang digunakan oleh orang Papua dan pakaian adat yang digunakan oleh orang Jawa itu sudah sangat berbeda. Jangankan orang Jawa, orang Tidore misalnya, itu sudah sangat berbeda jauh. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bayangkan, di Maluku Utara itu saja ada beberapa bahasa yang berbeda, antara orang Tidore, orang Ternate, orang Jailolo, orang Bacan, orang Morotai. Itu saja sudah memiliki dari 9 kabupaten kota saja sudah memiliki bahasa yang berbeda. Nah, bagaimana dengan suku bangsa yang berada di provinsi lainnya? Baik, semoga ini bermanfaat. Teman-teman semuanya, silakan, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, tidak hanya untuk siswa-siswa di SMK Negeri 1 Tidore, tapi untuk siswa dimanapun, ataupun mungkin buat teman-teman mahasiswa juga. Silakan yang sudah menonton video saya kali ini, jika ingin berdiskusi lanjut, silakan bisa memberi komentar di bawah, dan kita akan lanjutkan diskusi. Dan untuk teman-teman SMK Negeri 1 Tidore, jangan lupa sudah saya siapkan modul, sudah bisa didapatkan melalui wali kelasnya masing-masing, dan akan ada tugas yang harus dicari dan mohon dikerjakan sesuai dengan apa yang diminati. Dan satu hal, dilarang nyontek. Terima kasih, saya Isa Alawang, dan kita akan ketemu lagi di materi berikutnya, di video kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam.